نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، jamaah Jumat rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha senantiasa menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sungguh beruntung orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepadanya solusi dari segala permasalahan yang ia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan ia akan mendapatkan rezeki dari jalan yang ia tidak sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan segala urusannya oleh Allah. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diampunkan dosa-dosanya dan akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, di era digital sekarang ini sering kita menyaksikan atau bahkan kita yang langsung melakukan live dan siaran langsung untuk melaporkan sebuah kejadian dari tempat perkara. Terkadang kita pelakunya atau menyaksikan siaran langsung orang lain, baik di media Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain sebagainya. Namun di sana ada bentuk live dan siaran langsung yang kita berharap, bahkan kita berdoa kepada Allah agar kita tidak menyaksikannya secara langsung, apalagi berada di tempat kejadian perkara, wa na'udzubillahi min dzalik. Live dan siaran langsung tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Ibrahim, surah yang ke-14, di juz yang ke-13, di ayat yang ke-22. Allah mengabarkan bahwasanya nanti di hari kiamat iblis akan berkhutbah secara langsung di hadapan para penghuni neraka di dalam neraka setelah mereka dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala asy-syaitanu, dan berkatalah syaitan atau iblis, lamma qudiya al-amru, ketika Allah telah menetapkan keputusannya. Kata para ulama tafsir, ketika Allah telah memisahkan antara penghuni surga dan penghuni neraka. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir.
Sebahagian ada yang dimasukkan ke dalam syurga dan sebahagian yang lain ada yang dimasukkan ke dalam neraka. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amru innallaha, syaitan berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wa'adakum wa'dal haqq, telah memberikan janji yang hak kepada kalian, wa wa'adtukum fa akhlaftukum, dan saya juga telah memberi janji kepada kalian namun saya tidak memiliki hujjah dan bukti di hadapan Allah dan di hadapan kalian. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li, dan sesungguhnya aku tidak memiliki kekuasaan terhadap kalian. Aku cuma menjerumuskan kalian dan menggoda kalian, namun kalian sendiri yang mengikutiku, kata iblis. Fala talumuni walumu anfusakum, janganlah kalian menyalahkan diriku. Fala talumuni walumu anfusakum, salahkanlah diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi, karena pada hari ini saya tidak mampu menyelamatkan kalian sebagaimana kalian tidak mampu mengeluarkan saya dari neraka dan menyelamatkan saya. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl, dan saya berlepas diri dan kufur dengan kesyirikan kalian kepadaku, kata iblis. Inilah jamaah Jumat rahimakumullah, khutbah iblis di dalam neraka. Ketika para penghuni neraka datang meminta pertanggungjawaban iblis yang telah menggelincirkan mereka selama mereka hidup di dunia. Dan berkata Muqatil, salah seorang ulama tafsir, yudha'u lahu mimbarun finnar fayarqah, yang mana diletakkan untuk iblis di dalam neraka mimbar di dalam neraka, dan ia berkhutbah di hadapan mereka untuk menyampaikan bara'ah, bahwasanya ia berlepas diri dan tidak bertanggung jawab dengan apa yang terjadi pada hari itu. Jamaah Jumat rahimakumullah, di awal khutbah iblis alaihi la'natullah mengaku dan berkata, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi janji yang hak kepada kalian dan aku pun telah memberi janji kepada kalian. Namun banyak di antara manusia lebih membenarkan janji-janji iblis ketimbang janji Allah Subhanahu wa taala yang hak. Oleh karenanya, ketika penghuni syurga telah dimasukkan ke dalam syurga dan penghuni neraka dimasukkan ke dalam neraka, Allah menggambarkan dalam surah Al-A'raf, wa nada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa adzana muadzdhinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Penghuni syurga menyeru penghuni neraka, sungguh Allah telah memberikan kepada kami apa yang Allah janjikan di dalam syurga. Apakah kalian wahai penghuni neraka juga telah mendapatkan apa yang kalian dijanjikan dengan azab yang pedih di dalam neraka? Mereka menjawab na'am. Fa'adzana muadzdhinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Maka terdengarlah suara di antara mereka yang berseru, sungguh laknat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang zalim. Yang dimaksudkan dengan janji Allah di antaranya, kata para ulama tafsir, adalah tentang hari kiamat, hari berbangkit, hari akhirat. Adapun kita walillahil hamd, orang-orang yang beriman mengimaninya, sebagaimana di awal surah Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman dengan perkara yang gaib, yang ia tidak lihat namun mendapatkan kabar yang diturunkan oleh Allah lewat Jibril alaihi salam, yang disampaikan oleh Rasulullah lewat Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqimunas salah, mereka mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan sebagian harta yang Allah rezekikan kepada mereka. Kemudian mereka beriman dengan hari akhirat. Wabil akhiratihum yuqinun, mereka yakin dengan kedatangan hari kiamat, hari berbangkit. Mereka yakin seyakin-yakinnya bahwasanya hidup di dunia adalah sementara,
setelahnya ia akan dimatikan, tinggal di alam barzakh, yang mana kuburan entah menjadi taman dari taman-taman syurga atau lembah dari lembah neraka. Setelahnya dia dibangkitkan di hari kemudian untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang pernah ia lakukan dulu di dunia. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum syuraka. Kalian datang kepada kami seorang diri, kata Allah, sebagaimana dulu kami menciptakan kalian dan melahirkan kalian ke dunia, dan kalian telah meninggalkan segala kemewahan, segala apa yang telah kalian cari dan kumpulkan dulu di dunia. Adapun iblis yang senantiasa menginginkan kita keluar dari jalan Allah, telah menanamkan kepada pengikutnya bahwasanya hari berbangkit hanyalah asatirul awwalin, hanyalah cerita-cerita dongeng orang-orang terdahulu. Dan ini di antara contoh yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada salah seorang lelaki yang bernama Al-As ibn Wa'il yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa tulang belulang yang berserakan. Kemudian dia lemparkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, wahai Muhammad, engkau menyampaikan bahwasanya kita nanti akan dibangkitkan di hari kemudian. Siapa gerangan yang mampu mengumpulkan kembali tulang belulang yang telah berserakan seperti ini? Bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjawabnya. Allah menurunkan jawabannya di akhir surah Yasin yang selalu kita baca. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Tidakkah manusia itu melihat bahwasanya ia diciptakan dari setetes mani yang hina, kemudian dia jidal, fa idza huwa khasim mubin, kemudian dia berusaha untuk membantah penciptaannya, membantah kami. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah, ia memberikan permisalan kepada kami, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah, dan dia lupa dengan penciptaannya. Dia berkata, may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa gerangan yang mampu mengumpulkan kembali tulang belulang yang berserakan dan menghidupkannya setelah ia hancur berantakan? Qul, katakan wahai Muhammad, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakan sesungguhnya yang mengumpulkannya, yang membentuknya kembali, yang menciptakannya, yang menghidupkannya adalah yang menciptakannya sebelum tulang belulang itu ada. Bahkan secara logika, jamaah Jumat rahimakumullah, itu lebih mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua berasal dari sesuatu yang belum pernah ada, diadakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dunia ini. Setelah itu kita meninggal, tulang belulang kita di dalam kubur kita. Bukankah mengumpulkan dan menghidupkan sesuatu yang sudah pernah ada lebih mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala dari mengadakan sesuatu yang belum pernah ada seperti kita? Oleh karenanya di akhir surah Yasin Allah mengatakan, innama amruna, sesungguhnya ketetapan dan urusan kami, idza arada, jika Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan sesuatu, ayyakula lahu kun fayakun. Cukup Allah mengatakan jadilah, maka ia akan terjadi. Jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun kita orang yang beriman, kita salat seperti ini, kemudian kita melakukan ketaatan kepada Allah, berpuasa di bulan suci Ramadan, mengeluarkan zakat, kemudian berbuat baik kepada sesama, karena kita mengimani dengan pahala yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan di hari kemudian nanti. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun seberat biji zarrah, maka ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa sebaliknya melakukan keburukan walau seberat biji zarrah, maka ia pun akan melihat balasannya di hari kemudian nanti. Jamaah Jumat rahimakumullah. Contoh lain di dalam Al-Quran, yang mana banyak di antara manusia yang lebih membenarkan janji iblis ketimbang janji Allah subhanahu wa ta'ala adalah dalam hal sedekah dan berinfak di jalan Allah. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan berinfak, bahkan balasan yang disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang paling jelas di dalam Al-Quran, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah
wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Perumpamaan seseorang yang berinfak di jalan Allah ibarat menanam sebiji benih yang tumbuh menjadi 7 tangkai. Setiap tangkai dibuahi 100 biji dan masih terus dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi menyebutkan tidak akan berkurang harta yang disedekahkan di jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya zakat yang kita keluarkan, infak yang kita keluarkan di jalan Allah adalah pembersih untuk harta kita dan mensucikan jiwa-jiwa kita. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kemudian dengan sedekah yang kita keluarkan bisa menjadi sebab Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadi wa ya'khudhu sadaqat. Tidakkah mereka melihat dialah Allah Subhanahu wa taala yang menerima permohonan ampun hamba-hambanya dan menerima sedekah yang mereka keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah. Bahkan kita akan mendapatkan naungan di hari kiamat di mana tidak ada naungan selain naungan Allah dengan sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah. Adapun iblis, dia memberi janji, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sesungguhnya iblis dan syaitan itu senantiasa menanamkan di dalam hati-hati kalian rasa takut untuk jatuh miskin dan fakir disebabkan banyak bersedekah. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, dan senantiasa memerintahkan kalian untuk melakukan perbuatan yang keji. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kalian ampunan dengan sedekah yang kalian keluarkan di jalannya, wa fadla, dan keutamaan rezeki yang akan diberikan lebih baik dan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia. Oleh karenanya jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita muhasabah, mengevaluasi diri kita agar kemudian kita tidak termasuk orang-orang yang lebih membenarkan janji-janji iblis ketimbang janji dari Allah Subhanahu wa taala, di mana nanti di hari kiamat ia akan berlepas diri dari kita jamaah Jumat rahimakumullah. Kama thali syaitani id qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin. Sebagaimana syaitan ketika dia berkata kepada manusia, inni bari'un mink, kama thali syaitani id qala lil insani kfur, kafirlah engkau, berdosalah kepada Allah, bermaksiatlah kepada Allah. Dan ketika dia telah ditetapkan tempatnya di dalam neraka, dia berkata, inni bari'un mink, inni akhafullaha rabbal alamin. Kemudian kata iblis, innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'utukum fastajabtum li. Jangan salahkan saya cuma mengajak kalian, siapa suruh ikut saya, kata iblis, kalian sendiri yang mau. Oleh karenanya jamaah Jumat rahimakumullah, Allah senantiasa memerintahkan kita untuk berlindung dari godaan syaitan dan iblis bersama dengan bala tentaranya. Karena sesungguhnya mereka tugasnya senantiasa ingin mengajak kita agar keluar dari jalan Allah, agar ada temannya di dalam neraka. Iblis yang kita tidak bisa melihatnya, dan sebaliknya dia mampu melihat kita. Tiada daya dan tiada upaya melainkan kita bertawakal dan berserah diri kepada Allah. Ya bani Adam, wahai anak Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, la yaftinannakumus syaitan, janganlah kalian digelincirkan oleh syaitan. Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah, sebagaimana dia telah menjadi sebab kedua orang tua kalian Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga. Akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima, yang mana gara-gara dia Adam tersingkap auratnya, begitu pula Hawa. Oleh karenanya ingat, salah satu di antara senjata syaitan dan iblis adalah senantiasa membuat manusia itu menampakkan auratnya, entah dengan dalih fashion, entah dengan dalih kemajuan dan kemodernan. Namun ketahuilah itu adalah senjata iblis. Subhanallah, seorang wanita yang dengan hijabnya yang sempurna menutup auratnya justru yang dituduh radikal, teroris dan lain-lain sebagainya. Namun mereka yang menggunakan pakaian, mungkin pakaian adiknya yang dia gunakan atau belum selesai di tukang jahit dia sudah memakainya, dianggap modern. Na'udzubillahi min dzalik, menampakkan auratnya. Bahkan harga paha ayam di pasar itu lebih murah lebih mahal dibanding dengan paha-paha mereka. Na'udzubillah. Kemudian itu dianggap kemajuan. Na'udzubillah. Ini adalah merupakan pekerjaan iblis dan syaitan.
Kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya mereka melihat kalian, kalian tidak melihat mereka. Dan salah satu di antara senjata kita adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Syaitan itu tidak mampu menggelincirkan orang-orang yang beriman kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi 'ala ihsani wa syukru lahu 'ala tawfiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi. Di antara perkara yang wajib untuk kita perbanyak melakukannya agar terhindar dari gangguan syaitan adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Barang siapa yang meninggalkan zikir mengingat Allah, maka syaitan akan senantiasa membersamainya dan akan terus menggodanya. Oleh karenanya Rasulullah mengajarkan kita zikir-zikir untuk senantiasa kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, termasuk isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Jika syaitan mulai menggelincirkan kalian, maka mintalah perlindungan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga di antara perkara yang penting untuk membentengi diri kita dari godaan iblis dan syaitan bersama dengan pengikut-pengikutnya adalah menuntut ilmu syar'i, mengenal agama Allah yang mulia ini, mempelajari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman generasi emas terdahulu as-salafus salih, yang dengannya mereka lebih faham dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan disampaikan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak di antara manusia yang terjatuh dalam kemaksiatan memang hanya disebabkan kejahilan dan ketidaktahuannya. Dan banyak kita dapati seperti itu. Kami pribadi ketika melihat ada orang yang terjatuh dalam kemungkaran kemudian menegurnya, terkadang jawabannya kami tidak tahu. Saya tidak tahu, Ustaz. Subhanallah. Oleh karenanya mari kita belajar dengan baik, karena kejahilan itu sebagaimana kata para penyair atau ahli hikmah, wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahlihi wa ajsamuhum qabla al-quburi kuburun. Dan pada kejahilan itu sebelum kematian adalah kematian bagi pemiliknya, dan jasad mereka adalah kuburan sebelum mereka dikuburkan. Wa in mur'un lam yahya bil ilmi mayyitun wa laysa lahu hatta nusyuri nusyuru. Dan orang yang jahil itu yang tidak memiliki ilmu, terutama ilmu agama, adalah wafil jahli, adalah merupakan mereka tidak memiliki kebangkitan dan kejayaan kecuali setelah mereka dibangkitkan di hari kemudian nanti. Oleh karenanya kita belajar dengan baik jamaah Jumat sesuai dengan kemampuan kita. Jangan karena profesi kita di bidang yang umum kemudian kita melupakan ilmu agama dan urusan akhirat kita. Ingat Allah mencela di dalam Al-Quran orang yang cuma terus mengejar dunianya, mahir dalam urusan dunia dan jahil terhadap perkara akhiratnya. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mahir dalam urusan dunia namun lalai dalam urusan akhirat. Padahal kampung utama kita adalah akhirat. Dunia ini akan kita tinggalkan jamaah Jumat rahimakumullah. Bukan alasan bagi kita, karena kita semua masuk surga. Ingin masuk surga tentunya sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah tidak membebani hambanya di luar dari kemampuannya. Perbanyaklah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari yang mubarakah ini. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا
Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang merupakan inti urusan kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Perbaikilah dunia kami, tempat tinggal kami. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Perbaikilah akhirat kami, tempat kembali kami. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikanlah kehidupan bagi kami kesempatan untuk menambah kebaikan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Dan jadikanlah kematian bagi kami peristirahatan dari segala keburukan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.